Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat selalu Bapak Ibu Guru. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Jaten, yang kami hormati Bapak Ibu Materi, yang kami hormati pula Bapak Ibu Guru SMP Negeri 1 Jaten. Puji syukur kehadapan Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan berkahnya sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul dalam acara Diseminasi Budaya Positif. Bapak Ibu yang kami hormati, izinkan saya selaku pembawa acara membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, yang ketiga doa, yang keempat sambutan kepala sekolah, yang kelima acara inti atau penyampaian materi, yang terakhir adalah penutup. Untuk mengawali acara pada pagi hari ini, marilah kita buka acara Diseminasi Budaya Positif dengan bacaan Bismillah bersama-sama. Acara selanjutnya adalah menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia yang akan dipimpin oleh Ibu hari ini. Kepada hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Acara yang selanjutnya adalah doa yang akan dipimpin oleh Bapak Wahyudi SAG. Waktu dan tempat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semuanya, marilah kita sejenak berdoa. Mohon pada Allah Tuhan Yang Maha Kuasa, mudah-mudahan acara yang akan kita laksanakan di pagi hari ini selalu dalam bimbingan dan lindungan juga ridha Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Dan juga pada akhirnya bisa menambah wawasan atau jendela wawasan kita ke depan tentang ilmu pengetahuan. Saya yang memimpin Bapak Ibu semuanya untuk bisa mengamini dan yang lain untuk bisa menyesuaikan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala li sahabati Rasulillah ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Wa ilahukum illa wahid
La ilaha illallah rahmanur rahim. Alif lam mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allahumma inna nas'aluka bi anna nasyhadu annaka anta Allah la ilaha illa antal ahadus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. La ilaha illallah hakimul karim. Subhanallah rabbil arsyil azim. Nas'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik wal ghanimata min kulli birri wassalamata min kulli ismi. La tada' lana damban illa ghafartahu wa la hamman illa farstahu wa la hajatan hiya laka ridwan illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna fahma wal ilma wal hikmata wal aqla birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin waj'al lana min ladunka sultanan nasira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita beranjak ke acara selanjutnya adalah sambutan Kepala SMP Negeri 1 Jaten kepada Bapak Dr. Andes Hari Pramujoko. Waktu dan tempat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu CGP yang saya hormati, Bapak Ibu calon CGP dan calon PP yang saya hormati, Bapak Ibu guru dan staf tata usaha yang saya hormati dan berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi dan siang hari ini kita bisa melaksanakan bentuk aksi nyata dari teman-teman CGP kita, yaitu diseminasi budaya positif. Jadi di sekolah kita ini saat ini sudah ada 3 CGP, ya. 3 CGP ini adalah sebagai agen perubahan. Mereka akan bekerja dalam komunitas praktisi, Bapak dan Ibu. Jadi komunitasnya siapa? Kita semua. Bisa sesama mapel, bisa dalam MGMP sekolah, bisa dalam MGMP Pokja. Warga SMP secara keseluruhan melakukan perubahan. Karena di dunia ini tidak ada yang abadi kecuali perubahan itu sendiri. Jadi yang abadi itu perubahan. Jadi kita tidak bisa seperti slogan di Neneng jenengan ada truk lewat itu ya, IJP nak zamanku toh, nah, gitu. Tapi zamannya Soeharto dulu diterapkan sekarang juga sudah tidak relevan Bapak dan Ibu, karena harus mengikuti perubahan. Nah perubahannya seperti apa yang akan dilakukan oleh teman-teman CGP ini? Mereka akan membentuk budaya. Budaya itu sesuatu yang dilakukan secara terus-menerus menjadi satu kebiasaan dan bagian dari hidupnya. Itu menjadi budaya. Yang dirubah yang bagaimana? Dari mindset, pola pikir sampai pada perwujudan perilaku baik siswa maupun guru. Antara lain, Bapak Ibu guru nanti dituntut melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi. Jadi penjenengan harus bisa mengakomodir siswa penjenengan yang berbeda-beda. Ya, beda-beda siswa. Ana sing durung iso maca, ada nggih? Ana sing wis pinter, ana sing rada mbeling, nggih, ana sing nurut. Niku aja mung dipasrahke Pak Indro. Itu menjadi tanggung jawab kita semuanya. Nggih. Ana sing daya tangkapnya rendah, ana sing daya tangkapnya tinggi. Maka dalam pembelajaran ke depan, di mana penjenengan dituntut untuk berdiferensiasi, penjenengan harus mempunyai data siswa penjenengan yang berbeda-beda itu, kemudian penjenengan melakukan tindak lanjut. Antara lain kalau dalam pembelajaran yang dialami oleh para CGP ini, penjenengan mengawali pembelajaran dengan tes diagnostik dulu, gitu. Nanti kan diketahui perbedaannya. Ada yang auditorial, ada yang
macam-macam ya, macam-macam. Nah, terus penjenengan juga harus melakukan tes formatif untuk mengetahui pembelajaran penjenengan itu sudah baik apa belum, daya tangkapnya siswa seperti apa. Lalu baru dilaksanakan tes sumatif. Di samping harus berdiferensiasi pembelajaran, kalau dulu kan berpusat pada guru. Guru sebagai satu-satunya sumber belajar. Jadi KPG malah guru kok nyatet ya nyatet. Sing bener iki mung guru. Nah, sekarang kan sudah berubah Bapak dan Ibu. Guru hanya memotivasi, memfasilitasi, mendampingi dan menuntun siswa yang sudah punya potensinya masing-masing untuk bisa tumbuh subur menjadi yang terbaik. Mereka bisa hidup bahagia baik sebagai diri mereka sendiri sebagai manusia maupun ketika mereka hidup dalam masyarakat. Sumber belajar tidak lagi guru murni. Kadang-kadang guru kalah mungkin apa pembuatan iya. Kalau sekarang betul, karena anak-anak mencari sumber belajarnya banyak sekali. Mereka bisa dari YouTube, bisa dari perpustakaan, bisa dari mana saja sumber belajarnya, bisa dari peristiwa-peristiwa yang sifatnya aktual. Untuk itu mindset yang selama ini ada dalam pemikiran kita, mari kita rubah bersama-sama, penjenengan menjadi agen perubahan. Apalagi nanti kalau CGP kita tidak hanya 3 nih, CGP kita nanti akan banyak, PP kita juga akan tambah, sehingga kita bersama-sama melakukan perubahan. Jadi mindset sing lama, kurikulum merdeka, bocah merdeka tenan, pada akhirnya kalau penjenengan sudah memahami, kemudian penjenengan sudah paham betul, mulai dilaksanakan, memang sebenarnya kita harus melakukan perubahan seperti itu Bapak dan Ibu. Di negara-negara lain sudah beberapa tahun yang lalu. Kita tidak terlambat, kita harus segera memulai bersama-sama menuju yang terbaik. Antara lain pada hari ini dilakukan diseminasi budaya positif, kemudian beberapa waktu yang akan datang mesti akan dilakukan prakarsa perubahan. Nanti teman-teman akan melakukan prakarsa perubahan. Misalnya merubah visi misi kita sudah sesuai belum dengan profil pelajar Pancasila dengan 6 dimensinya, dan bagaimana itu nanti silahkan untuk dapat diikuti, dan kita harus mau berubah Bapak dan Ibu, okay? Harus mau berubah. Pelajaran tidak hanya ceramah, ya, tidak hanya kita jadi sumber, silahkan anak mengeksplor sebanyak-banyaknya, kita mengarahkan supaya mereka tumbuh menjadi yang terbaik. Mudah-mudahan perubahan ini bisa membawa kebaikan bagi pendidikan di Indonesia, khususnya di Karanganyar dan SMP Negeri 1 Jaten. Teman-teman yang melaksanakan agen perubahan ini menjadi agen perubahan yang terbaik. Terima kasih atas segala kiprahnya yang hari ini sudah mulai dilaksanakan. Ke depan kita akan rutinitas melaksanakan. Mudah-mudahan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya adalah acara inti. Materi yang kedua akan disampaikan oleh Ibu Sri Purwanti SPD MPD. Waktu dan tempat disilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Hari Pramujoko selaku Kepala SMP Negeri 1 Jaten, serta yang berbahagia Bapak Ibu Guru serta karyawan SMP Negeri 1 Jaten. Hari ini hari yang luar biasa bagi kami karena kami dapat mendesimilasikan apa yang kami peroleh dari pendidikan guru penggerak. Sedikit ilmu yang kami dapatkan ini harus kami imbaskan kepada Bapak Ibu penjenengan semua. Maka saking karena begitu luar biasanya itu, marilah untuk memeriahkan suasana dan juga supaya lebih santai lagi, kita ice breaking sejenak ya Bapak Ibu. Pada hari ini kita akan melaksanakan tepuk wow. Nanti Bapak Ibu silakan untuk mengikuti gerakan-gerakannya ya, WOW wow, atau sesuatu yang menunjukkan luar biasa, karena Bapak Ibu sangat luar biasa pada hari ini, semua kompak hadir di ruang guru ini. Mari saya beri contoh ya Bapak Ibu. Wow. 2 kali tepuk wow, semangat.
terima kasih. Mudah-mudahan bisa lebih membuat suasana menjadi rileks ya Bapak Ibu. Nah, pada hari ini kami akan mengimbaskan pengetahuan kami, yaitu pembentukan keyakinan kelas. Ya, banyak sekali budaya positif yang sudah ada di sekolah kita, yaitu antara lain ketika pagi hari kita bersalaman, kemudian kita membiasakan 5S, senyum, sapa, sopan, dan santun. Kemudian ada lagi sholat berjamaah, itu merupakan budaya-budaya positif yang sudah kita terapkan. Nah, yang mungkin belum banyak dilakukan adalah pembentukan keyakinan kelas. Ya, pembentukan keyakinan kelas itu merupakan salah satu latihan supaya kita dan murid kita itu disiplin, melaksanakan disiplin. Nah, alangkah bagusnya nanti kita bersama-sama untuk membentuk keyakinan kelas di kelas kita masing-masing. Nah, apa sebenarnya Bapak Ibu keyakinan kelas tersebut? Ya, mungkin Bapak Ibu sudah banyak yang tahu karena di dalam PMM juga ada mengenai keyakinan kelas tersebut. Tetapi di sini akan saya perinci apa yang dimaksud dengan keyakinan kelas tersebut. Nah, akan saya paparkan dahulu tujuan aksi nyata pembentukan keyakinan kelas. Nah, yaitu yang pertama, tujuannya timbulnya motivasi internal untuk mendisiplinkan murid. Jadi dari dalam diri murid itu kita gali motivasi-motivasi untuk berlaku disiplin. Tujuan yang kedua, meningkatkan nilai-nilai kebajikan dalam pembelajaran. Yang ketiga, murid dapat tumbuh menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Itu tujuannya. Nah, ini adalah pengertian dari disiplin positif yang merupakan tujuan dari pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama itu disiplin positif merupakan keyakinan kelas merupakan penerapan disiplin positif tanpa kekerasan, ancaman yang dalam praktiknya melibatkan perilaku komunikatif efektif antara guru dan siswa. Jadi nanti antara guru dan siswa ada komunikasi dua arah yang efektif, yang saling menghargai. Nah, ini ketika saya membentuk keyakinan kelas di kelas yang saya ampu, ini foto-foto dan juga video-videonya bagaimana langkah-langkah dalam membentuk keyakinan kelas yang diharapkan mampu menumbuhkan disiplin dari dalam diri siswa itu sendiri. Ya, pengertian keyakinan kelas yaitu salah satu disiplin positif yang bisa kita terapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Dengan adanya keyakinan kelas, di setiap kelas diharapkan dapat mewujudkan tujuan pendidikan yang berorientasi kepada profil pelajar Pancasila. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, dalam kurikulum Merdeka kita itu harus berorientasi pada profil pelajar Pancasila beserta 6 dimensinya. Nah, Bapak Ibu, dahulu kita mengenal dengan peraturan sekolah ya. Nah, ada sedikit perbedaan antara peraturan sekolah yang sudah kita terapkan dengan keyakinan kelas yang akan kita buat nanti. Perbedaannya antara lain, kalau keyakinan itu nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal yang disepakati bersama secara universal. Sedangkan peraturan itu sebuah tatanan atau peraturan yang bersifat rinci, lebih dari satu aturan dan bertambah seiring berjalannya waktu. Mudahnya begini Bapak Ibu, kalau keyakinan itu berasal dari diri siswa sendiri, bukan dari pihak stakeholder sekolah ataupun Bapak Ibu guru. Jadi keyakinan keyakinan kelas itu murid mengajukan kesepakatannya untuk berperilaku disiplin itu dari dalam diri siswa sendiri. Sedangkan kalau peraturan sekolah itu dibentuk oleh Bapak Ibu guru dan stakeholder sekolah ya.
Kemudian kalau keyakinan kelas itu sanksinya itu dari dalam diri siswa sendiri. Murid merasa malu kalau tidak berdisiplin, ya. Sedangkan ketika peraturan sekolah diterapkan, sanksinya jelas terperinci. Misalnya ada sanksinya banyak ya, di dalam buku tata tertib sekolah itu ada, mulai dari diskores, kemudian dikurangi poinnya atau ditambah ya kemarin. Kemudian ada lagi pemanggilan orang tua. Bahkan kalau sudah keterlaluan itu bisa dikeluarkan. Jadi kalau peraturan sekolah itu sanksinya jelas dan tegas. Ya? Nah, kayak peraturan sudah kita terapkan di sekolah kita. Nah, contoh peraturan sekolah dan contoh keyakinan kelas itu ada sedikit perbedaan ya Bapak Ibu. Saya tunjukkan kalimat-kalimatnya. Jadi ketika kita nanti membentuk keyakinan kelas, jangan sampai terkecoh juga dengan peraturan sekolah yang sudah ada. Misalnya kalau peraturan sekolah kalimatnya berbunyi begini: murid wajib hadir di sekolah 30 menit sebelum bel tanda masuk berbunyi. Itu ya, jelas dan pasti 30 menit sebelum bel berbunyi. Tapi kalau keyakinan kelas, murid bisa lebih leluasa untuk menuliskannya. Misalnya murid hadir tepat waktu, gitu. Ada lagi misalnya siswa memakai seragam sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta dilengkapi atribut. Itu peraturannya. Sedangkan keyakinan itu murid berpakaian rapi dan sopan. Ini kalimatnya kan berasal dari siswa ya. Jadi sebagai seorang guru kita hanya mengarahkan saja seperti yang diinginkan oleh murid. Ada lagi dalam peraturan sekolah ada kalimat larangan. Misalnya peserta didik dilarang membawa handphone ke sekolah. Peserta didik dilarang memakai perhiasan berlebihan ke sekolah. Peserta didik dilarang membawa sepeda motor ke sekolah. Itu ya, masih ada kata dilarang. Itu kalimat negatif. Sedangkan dalam keyakinan kelas itu kalimatnya berupa kalimat positif. Kalimatnya positif bagaimana Bapak Ibu? Ini kata dilarang itu dihilangkan, ya, dihilangkan menjadi di sini murid berbicara sopan, menghargai guru dan menyayangi teman, jujur dan amanah. Jadi tidak ada lagi kata murid dilarang menyontek dalam ulangan, tetapi jujur dan amanah. Ya, jadi dalam bawah sadar siswa itu akan tercipta bahwa oh saya itu harus jujur ketika ulangan, bukan lagi saya tidak boleh mencontek. Nanti kalau aturannya saya tidak boleh mencontek, bawah sadarnya malah saya itu akan mencontek gitu. Itu karena ilmu psikologi. Dan juga menjaga kebersihan. Tidak lagi dilarang membuang sampah sembarangan ya, tetapi menjaga kebersihan kelas. Jadi kalimat-kalimatnya lebih fleksibel, leluasa, berupa kalimat positif yang dibuat oleh siswa sendiri. Di sini guru mengarahkan saja. Nah, cara membentuk keyakinan kelas Bapak Ibu, bagaimana caranya? Yang pertama tentu keyakinan kelas ini melibatkan semua peserta didik dalam kelas tersebut dan guru hanya mengarahkan saja, ya. Selanjutnya mudah dan diingat dan dipahami. Kalimat-kalimat dalam keyakinan kelas itu mudah dipahami oleh siswa itu sendiri karena harus dilaksanakan. Keyakinan ini dari siswa dan untuk siswa. Kalimat berupa kalimat positif sudah saya jelaskan dan dapat diterapkan dengan mudah dan ditinjau kembali dalam pelaksanaannya. Jadi ketika ada siswa yang melanggar keyakinannya, itu guru wajib mengingatkan. Keyakinan atau kesepakatan yang sudah kita buat kemarin bagaimana nak? Itu nanti murid akan malu sendiri. Karena apa? Karena oh ya kemarin saya menuliskan, saya sepakat dengan keyakinan itu, tetapi kok saya sendiri yang melanggar. Itu sanksinya memang sanksi berupa psikologis ya. Nah, ini adalah video ketika saya membuat keyakinan kelas 9 yang saya ampuh. Yang kalian buat untuk kalian patuhi. Nah, nanti kalian secara berkelompok menuliskan kesepakatan yang kamu buat, kemudian ditempelkan
saya ketika jadi artis ya, ketika saya berada di kelas, sekali-kali jadi artis boleh ya Pak. Kemudian ini saya membagikan sticky note atau kertas warna-warni supaya menarik perhatian siswa. Di situ siswa menuliskan apa yang dia inginkan terjadi di kelas tersebut. Misalnya seluruh siswa di situ harus menjaga kebersihan, ya. Harus berbicara sopan, harus menghargai guru dan menyayangi teman. Gitu. Masing-masing siswa menulis secara kelompok nanti berdiskusi. Ini adalah video diskusi ketika murid-murid membentuk kalimat-kalimat dalam keyakinan kelasnya. Gimana Pak? Ya. Ya, ini bekerja dalam kelompok ya. Slide ke-25. Slide ke-12, sekarang slide ke-26 Mbak Ripka. Iya. Slide ke-26. Nah, setelah membentuk kelompok, siswa menempelkan apa yang sudah dituliskan dalam kertas warna-warni itu. Kalimat-kalimatnya ditempelkan. Ini masing-masing kelompok menempelkan. Halo. Nah, ini siswa membacakan hasil kesepakatannya, ya. Kesepakatan yang sudah mereka buat. Ini kesepakatan dalam keyakinan kelasnya antara lain siswa itu menginginkan kelasnya itu para siswanya itu berpakaian rapi pada saat pembelajaran maupun di luar pembelajaran. Menjaga ketenangan kelas. Jadi kelasnya harus kondusif. Nah, sampai jujur, amanah, serta menjaga kebersihan kelas. Ya, yang sederhana ini Bapak Ibu, apabila kita bersama menerapkannya tentu akan ada peningkatan ketertiban, kedisiplinan di sekolah kita. Maka mari kita bersama berkolaborasi untuk membentuk kesepakatan atau keyakinan kelas ini pada saat awal pembelajaran. Jadi sebaiknya dibuat pada saat awal pembelajaran di mana kita akan mengajar pada kelas yang kita ampu. Ya. Begitu Bapak Ibu. Ini testimoni dari Bapak Ibu guru. Iya, testimoni dari tadi ada Bu Nani dan juga dari siswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini testimoni dari Saya Fadila Ihsan dari kelas 9B. Setelah membuat keyakinan kelas, saya dan teman-teman kelas 9B menjadi lebih bertanggung jawab, saling menghormati dan menghargai, sehingga terjalin kerjasama antar teman. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, harapannya seperti itu, harapan ideal kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nari Kusdiastuti, Sarjana Agama Magister Pendidikan Islam, guru agama Islam di SMP Negeri 1 Jaten, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah. Kesan saya mengenai sosialisasi penerapan budaya positif di sekolah yang disampaikan oleh Ibu Sri Purwanti SPD MPD, saya mendapatkan wawasan baru mengenai bagaimana membangun budaya positif di sekolah dalam diri siswa, sehingga siswa memiliki motivasi intrinsik untuk melaksanakan budaya positif tersebut tanpa paksaan dan tanpa hukuman. Jadi dalam diri siswa tercetus apa yang diinginkan, apa yang disepakati, apa konsekuensinya yang terlahir dalam diri siswa. Hal ini merupakan hal yang baru bagi saya terkait dengan budaya positif di sekolah, sehingga mengubah cakrawala baru bagi seorang guru. Harapan saya budaya positif ini dapat dilaksanakan bukan hanya oleh murid, akan tetapi juga bisa dilaksanakan oleh seluruh warga masyarakat sekolah. Demikian pesan-pesan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Itu keyakinan kelas yang sudah kami buat. Jadi intinya keyakinan kelas itu penerapan disiplin positif di sekolah tanpa ancaman, tanpa kekerasan, sehingga tujuan dari pendidikan filosofi Ki Hajar Dewantara itu tercapai, yaitu pendidikan yang bertujuan untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Bapak Ibu, satu penanya ya, satu termin untuk seorang penanya. Terima kasih supaya kelihatan. Ya, untuk Ibu Diana, saya persilakan. Terima kasih untuk waktunya. Tadi sudah dijelaskan di depan kaitannya dengan perbedaan untuk keyakinan. Terima kasih untuk waktunya. Tadi sudah di depan dijelaskan oleh Bu Purwanti kaitannya dengan perbedaan antara keyakinan kelas dan peraturan sekolah. Nah, yang mau saya tanyakan di sini yaitu apakah kalau kita sudah membentuk keyakinan kelas nanti masih diperlukan adanya peraturan sekolah? Itu, terima kasih. Iya, bagus, luar biasa dari Bu Diana pertanyaannya. Apakah masih perlu peraturan sekolah itu diterapkan gitu ya? Nah, di sini keyakinan sekolah kelas ini sifatnya adalah melengkapi peraturan sekolah yang sudah ada. Nah, dengan adanya peraturan sekolah itu murid di setiap kelas diperlakukan dengan sama, ya. Jadi murid dididik untuk bersikap dan berperilaku disiplin. Ketika mereka tidak disiplin, ada sanksi yang tegas. Tadi sudah dijelaskan ya, ada skores, ada pemanggilan orang tua, ada mungkin kalau sangat berlebihan, ya kita mau nggak mau mungkin harus pindah ke sekolah lain atau harus kita bina, harus kita sebagai guru tentu kita harus membina dengan baik. Maka fungsi dari peraturan sekolah tetap harus ada dan dilengkapi dengan keyakinan kelas ya. Karena kalau peraturan sekolah itu kan dari luar pribadi siswa, sedangkan keyakinan itu dari dalam siswa. Demikian, terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semua, terima kasih atas kesediaannya. Saya akhiri materi keyakinan kelas ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi kepada Ibu. Ya, akhirnya kita sampai di penghujung acara. Boleh berikan aplaus sekali lagi untuk 3 pemateri kami pada hari ini, calon guru penggerak angkatan 7. Bapak Kepala Sekolah akan menambahkan sebentar. Yang pertama, saya ucapkan selamat kepada teman-teman CGP yang sudah melaksanakan diseminasi budaya positif, ya. Yang betul diseminasi. Ingat nggih Pak Slamet nggih? Bukan diseminasi. D itu tidak. Itu guru bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia ini apa? Pengimbasan. Ya, jadi 3 CGP ini dapat pengetahuan nggih, terus diimbaskan ke teman-temannya supaya teman-temannya mendapatkan pengetahuan. Nah, supaya pengetahuan itu menjadi ilmu, dikapake Bapak Ibu, diterapkan, diamalkan, itu baru jadi ilmu. Jadi nek kula urung mangkat haji ngandani wong carane haji, kuwi berarti pengetahuan haji. Nek aku wis mangkat haji, itu berarti saya sudah punya ilmunya. Ngerti nggih? Jadi ilmu karo pengetahuan ini mulo sok-sok enek sing ustad kuwi prilakune urung apik padahal gaene ngandani wong, berarti dia hanya sebatas pengetahuan. Ada pendeta kok ora diceluk romo ngono duka ngono kae ya ijik sebatas pengetahuan. Nggih. Oh, ada tonggoku nesu. Tidak saya panggil romo itu marah. Enten Bapak Ibu, yang disampaikan tadi, monggo kita terus bentar saja, 3 menit ya. Penjelasan introspeksi, penjenengan termasuk ada di posisi penghukum atau pembuat merasa bersalah atau manajer atau teman. Penjelasan termasuk yang mana? Oh, penjenengan jadi seperti bunglon itu tergantung anaknya ini.
maling-maling. Nggih. Nggih. Yang pertama Bapak Ibu, nggih, ini saya tak berdiri ben menguatkan ini teman-teman ini guys. Nanti banyak teman-teman. Bapak Ibu, perubahan itu tidak bisa instan. Butuh waktu yang sangat lama. Negara-negara yang maju dulu pernah mengalami seperti Indonesia. Maka kalau sekarang dia sudah terbentuk, perilakunya sudah menjadi baik, ini sudah diterapkan di sana, sudah lancar. Nah kita terseok-seok Bapak Ibu, masih terseok-seok karena kita masih punya mindset yang lama, budayanya budaya lama. Di sana buang sampah itu sampah ya, itu dibawa sampai dia ketemu tong sampah di Singapura, di Brunei, di Hong Kong, di Taiwan. Neng kene iki lho Bapak Ibu. Jone kok murid. Guru kepala sekolah. Angel Bapak Ibu. Ya, mari kita pelan-pelan. Ini kita jadikan budaya. Tidak ada teori yang sempurna. Dulu yang benar tabula rasa. Anak dilahirkan dalam keadaan seperti kertas putih, digambari apa kosong. Itu teorinya salah. Karena setiap orang yang lahir membawa karakter sendiri. Darwin mengatakan manusia itu berasal dari primatnya. Soko ketek jenengan kuwi. Kuwi teorine Darwin. Kuwi salah karena agama mengatakan nek do percaya agama nggih bahwa manusia pertama itu ada. Jadi sing percaya teori Darwin berarti dia keturunane ketek. Nggih. Jadi sing do setuju berarti demen mbah-mbahe adalah ketek. Nah, teori ini apakah betul 100%? Maka kita sikapi dengan bijaksana, sangat bijaksana bahwa teori ini 99% benar. Caranya saja yang bagaimana kita menyampaikan. Ada anak yang dijak menggunakan posisi kita sebagai manajer, sebagai teman bisa neng anak, kuwi nek ora dikoplok ora berubah. Nah, tapi budaya seperti itu harus kita tinggalkan Bapak Ibu. Jadi seperti Pak Agung itu nek upacara, saya dengarkan itu, ini guru penggerak loh ya. Tak kritik, sok senang tenono. Nah, we ora anut tenono itu enggak boleh Pak sebenarnya. Apalagi kalau kita mukul itu jelas tidak boleh. Saya itu berubah 180 derajat Bapak Ibu. Saya dulu waktu jadi guru, wah keseswaan lagi, gila Pak Ibu. Bocah tangan ini ketok gitu sudah. Ini kemarin rada kumat, bocah takkan kusating sakit itu jadi ya sakit. Sosok ini muncul dari dalam Bapak Ibu, karena pengen menertibkan yang tujuan saya itu pengen anak itu berubah. Ternyata di rumah seperti anak yang bawa minuman kemarin ya, pengen berubah di kandang wong tuane bae ngombe. Nah, kuwi mesti bae ndek men ya ngombe. Buyute ya ngombe. Tanggane ya ngombe. Mari kita rubah pelan-pelan, mudah-mudahan nanti terbentuk wali kelas nggih, masuk pertama di kelasnya. Wali kelas masuk pertama di kelasnya, membuat keyakinan kelas. Guru masuk di kelas, membuat kesepakatan kelas. Anak-anak, ini nanti penake piye? Sing apik, anu Bu, kalau ada yang bertanya lainnya diam. Nah, itu kesepakatan toh. Tidak boleh keluar kelas kalau tidak terpaksa. Tidak boleh rame. Dah ya, kita catat kesepakatan kelas. Sudah jalankan. Nggak sing ngayal, yang memberikan sanksi adalah dirinya sendiri dan teman-temannya. Mudah-mudahan ini bisa berhasil. Ngaten ya Bapak Ibu. Ya, ini salah satu langkah, mari kita support untuk yang terbaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita akhiri diseminasi budaya positif siang hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Ya, dari saya pembawa acara mohon maaf jika terdapat tutur kata yang salah
Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.